anak-anak Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam saat teduh pada pagi ini. Allah Bapa, Engkaulah yang bertakhta di dunia. Seluruh dunia dan segala isinya memuji kebesaran-Mu. Semoga Engkau berbicara kepada kami melalui waktu meditasi ini. Tolonglah kami agar berfokus padamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan-Mu sampai selamanya. Pembacaan Alkitab pada pagi ini dipetik daripada Injil Matius bab 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita melihat kepada perkataan pencobaan dalam ayat ini. Apakah itu pencobaan? Siapakah yang mencobai? Mari kita lihat kepada satu lagi teks Alkitab di surah Yakobus bab 1 ayat 13 hingga ke-14. Di sini dia jelas mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai sesiapa pun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kerana ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat ini bermaksud kita terjerumus ke dalam pencobaan, bukanlah siapa-siapa yang memaksa kita, tetapi adalah kerana keinginan kita sendiri, adalah kerana nafsu kita sendiri. Ingat, iblis tidak memaksa kita untuk jatuh ke dalam pencobaan. Nafsu dan keinginan kita sendiri, si aku ini, yang menyebabkan kita berdosa. Jadi jangan asyik menyalahkan iblis. Harus kita perhatikan di sini adalah dalam doa Bapa kami ini, Yesus mengajar kita untuk menghindari diri daripada si jahat. Oleh itu, jangan kita berlagak kuat ataupun kita anggap kita gagah. Jangan fikir bahawa kita dapat menang atas
yang jahat itu. Jangan kita kata, saya tidak takut si iblis. Jangan kata begini. Sebab kita akan teruji dengan kebanggaan diri kita, dan itu mungkin menjadi celah. Namun berita baik adalah Allah sungguh mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan maut. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak akan binasa, tetapi boleh hidup sejati dan kekal. Sekiranya kita sudah terjatuh dalam pencobaan, datanglah kepada Allah dengan rendah hati, mengakui dosa diri kita, akuilah pelanggaran kita, dan bertaubatlah. Allah akan memberikan kekuatan setelah kita bersedia untuk akur dan taat kepadanya. Oleh itu, mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita renungkan, apakah perkara yang menjadi pencobaan kita? Mari kita bertekad mau jauhkan diri daripada perkara itu. Hindari daripada yang jahat, supaya kita tidak terjerat di dalamnya. Mari kita ambil masa untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama dalam doa penutup ini. Allah Bapa, terima kasih kerana tidak membiarkan kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.